Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, yang berniat hadir menjadi hamba yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikan majelis ini tempat Engkau turunkan ampunan bagi semua dosa kami. Ya Allah, luruskan niat kami, karuniakan ilmu yang manfaat. Jadikan majelis ini penguat iman kami, menjadi memperbaiki akhlak kami. Jadikan majelis ini mengantarkan sisa umur kami istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Boleh ada pilihan ini. Kalau yang di belakang kurang letter U, maju juga boleh Pak, kalau lebih enak. Mak, kalau yang terbelakang boleh sebelah sini kalau mau ya. Ini mikrofonnya menghalangi ya. Maju aja. Saya biasa lebih dekat, lebih kuat efeknya. Ya, lihatnya ke sini, jangan ke situ. Jangan tahu. Apa kabar hadirin? Kita mau kemana? Ibu mau kemana? Ayo, yang di sini yang pindah Bu. Udah, jangan recet ya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Wali yang diwakili oleh Mak ya, Mak Wali ya. Pak Wakil Wali Kota, kalau saya lihat dari depan sudah kalau saya lihat dari depan nih wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Kata siapa? Banyak masalah baik atau buruk tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya buruk. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Nah, ada kata kuncinya supaya selamat. Yang sedang ceramah ini kira-kira ada masalahnya tidak? Tahu dari mana? Inilah masalah ibu-ibu kita ya, sibuk mikirin masalah orang lain. Sudah Dek, potretnya sudah ya, duduk karena yang belakang tidak boleh terhalangi. Bapak Ibu, siapa yang bisa jawab hadiahnya umroh? Sama-sama saya, mau? Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Apa yang salah? Sana masing-masing ya. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini penting sekali pertanyaan ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini? Cung yang tahu acungkan tangan, pakai dalil. Pakai dalil Bu. Udah bagus. Ya. Yang keras Pak. Langsung saja. Langsung Om. Menyempurnakan akhlak. Bagaimana dalilnya?
Yang keras. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa artinya? Sesungguhnya kami diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada yang kurang? Benar. Semoga kita ketemu ya Pak di depan pintu Masjidil Haram. Saya berangkat 16 Oktober, diatur aja Pak ya. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya, innama itu ya, tiada selain itu. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tadi hanyalahnya yang kurang Pak. Innama itu hanyalah, tiada selain itu. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah pagi, siang, malam berjuang, bersimbah keringat, air mata, darah, tidak kenal lelah. Goalnya satu, yaitu apa? Goalnya halo, supaya apa? Aduh, supaya apa Nabi diutus berjuang siang malam? Supaya apa? Supaya umat manusia ini berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Kenapa? Karena bahagia itu adanya pada akhlakul karimah. Tidak ada bahagia dalam akhlak jelek. Tidak ada bahagia pembohong, pezina, orang yang zalim. Tidak ada bahagia. Demi Allah, tidak ada bahagia dalam kemungkaran. Bahagia itu ada pada akhlakul karimah. Yang kedua, orang itu mulia, yang asli itu ada pada akhlakul karimah. Lihat sekarang yang banyak bermasalah di media itu enggak jauh, pasti masalah akhlak. Betul? Dan yang ketiga, orang tuh kan inginnya tiga, bahagia, mulia, selamat, dan adanya cuma satu, yaitu pintunya apa? Jangan bikin jengkel Pak. Ibu, apa kunci bahagia? Akhlak. Kunci mulia? Akhlak. Kunci selamat? Akhlak. Jadi masalah di negeri kita tuh sebetulnya masalah apa? Tepat pisan. Di rumah tangga itu kan bermasalahnya karena akhlak, betul? Coba, ini udah ibu-ibu sih ya. Kalau santri, ada yang belum nikah enggak? Coba, yang belum nikah, maukah punya suami yang ganteng? Jawab. Mau tidak? Udah ganteng, pinter, mau? Yang jelas, mau tidak? Udah ganteng, pinter, banyak uangnya, mau? Ganteng, pinter, banyak uang, tapi akhlaknya bejat. Nah, akhlak ada harapan ya, adik-adik yang kurang ganteng, kurang pintar, kurang duit. Ternyata wanita tuh, saya kalau nanya kemana-mana pasti akhlak intinya. Tanya ke santri lelaki, maukah punya istri rupawan? Mau. Udah rupawan, pintar, mau? Lebih keras, mau. Udah rupawan, pintar, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya mulia. Tuh yang paling keras itu pasti tentang akhlak, baik penolakan maupun penerimaan. Jadi sekarang kalau hidup kita kurang bahagia, artinya apa? Akhlak kita kurang baik. Pertanyaan kedua, hadiahnya haji, ketemuannya di Arafah ya. Amin hadirin, siapa tahu takdirkan begitu.
Akhlak datang dari mana? Cung, ngacung. Pak, dari hati. Benar. Semoga kita ketemu di Arafah ya Pak ya. Allah Maha mendengar. Akhlak datang dari hati. Dalilnya apa? Ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Ala wahya al qalbu. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi kalau orang ngomongnya jelek, artinya apanya yang jelek? Hatinya. Mungkin ada yang ngomong gini, orang itu sebetulnya orang baik loh, cuman ngomongnya aja yang nggak enak. Nggak mungkin. Kalau hatinya baik, ngomongnya pasti baik. Siapa itu? Mulut ini moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Kalau di dalam bening keluar bening, di dalam comberan keluar comberan. Jadi kalau orang ngomong sebetulnya sedang membuka aib akhlaknya sendiri. Jadi kalau lagi diam begini aman, tapi udah ngobrol akan ketahuan si ibu ini akhlaknya baik atau jelek. Sudah, saya diamanahi guru saya begini, kalau ada yang ngobrol, diam, siapa tahu obrolannya penting gitu. Kan harus berbaik sangka, takut ngeganggu yang ngobrol. Lanjut. Akhlak itu apa? Ayo. Penting. Ini pasti sudah tahu, hanya rendah hati nih orang-orangnya. Itulah Pak, cara berbaik sangka, sebab kalau buruk sangka jadi jengkel. Bu, akhlak apa Bu? Hah? Cerminan hati, dengerin. Akhlak itu respon spontan. Ulangi. Kalau sekarang ini nggak kelihatan yang aslinya. Ini lagi soleh-solehnya nih hari ini. Apalagi yang paling depan ini mah udah lah, paling soleh sedunia. Nggak sembarang gerak, nggak sembarang ngomong. Nanti kalau ada kejadian yang disukai atau yang tidak disukai, akan keluar reaksi spontan kita. Nah, itulah yang lebih dekat dengan akhlak kita yang sesungguhnya. Lagi duduk, tiba-tiba ada yang kentut. Bisa. Ibu, jangan kentut dong. Nah, itu akhlak. Bagaimana jangan kentut? Sudah. Kalau jangan kan sebelum. Yang benar dong Bu, ini nggak enak nih lagi pengajian. Marah. Menyelesaikan masalah tidak? Nambah masalahnya. Kalau yang akhlaknya baik bagaimana? Tut sebelahnya. Alhamdulillah. Berarti telinga saya normal, bisa mendengar selembut ini dengan jelas. Tiba-tiba bau. Alhamdulillah ya Allah, berarti saya tidak kena COVID. Lalu lihat ke si ibu yang sebelah. Si ibu ini pasti sudah mati-matian menahan, tapi tidak tertahankan. Saya harus menjaga perasaannya. Tenang aja Bu, nggak kedengaran kok. Nah, jadi ibu lebih tenang. Ibu udah dengar belum ulama Hatim Al-Asom? Belum dengar ya? Ini ulama besar. Suatu saat ada ibu-ibu konsultasi.
rupanya nggak ketahan, ngik aja begitu. Tapi ulama ini ilmunya tinggi, beliau dengar, tapi menjaga perasaan ibu ini dengan pura-pura tidak dengar. Bu, kalau mau konsultasi suaranya yang keras ya. Si ibu udah merah tuh. Syekh, kurang keras. Syekh, tenanglah si ibu, berarti nggak kedengaran, padahal jelas. Ulama itu berpura-pura tuli sampai terkenal Imam Hatim Al-Asom, ulama yang tuli padahal tidak, demi menjaga perasaan hati seorang jamaahnya. Tuh hebatnya akhlak ya. Dah, kita gampangin aja ceramahnya supaya cepat selesai. Nah, ini akhlak. Sudah habis belum waktunya? Akhlak. Nadanya yang baik aja belum pakai emosi begitu, baru juga dites sudah gagal. Akhlak datang dari hati. Hati yang bagaimana? Hati itu ada 3. Dengerin, Bu. 1, qalbun mayit. Ulangi. Apa itu? Hati yang mati. Badannya manusia, hatinya mati. Dia akan lebih keji daripada binatang. Binatang berbuat jelek karena insting. Orang hatinya mati berbuat jahat pakai akal. Pernah dengar ada yang korupsi beras orang miskin? Itu ciri qalbun mayit. Dia tidak punya hati nurani. Beras untuk orang miskin dia curi. Banyak orang-orang yang biadab, keji, kejam, badannya sehat tapi hatinya mati. Nauzubillah. 2, ciri yang kedua namanya qalbun marid, hati yang sakit. Apa ciri orang yang hatinya sakit? GTA, galau tiada akhir. Liwe, liur wae. Kalau badan sakit enak enggak? Nyaman tidak? Hati sakit lebih sengsara dari badan sakit. Ada yang badannya sakit, hatinya sehat, biasa aja. Lihat di Palestina, banyak yang begitu berat cobaan, tapi hatinya sehat, ajeg. Berapa banyak yang badannya sehat, hatinya sakit. Apa cirinya? 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Nih, menjelang pensiun, pensiunnya 3 tahun lagi, stresnya dari sekarang. Padahal siapa tahu bulan depan meninggal. Oh iya, menjelang pensiun orang yang berpenyakit hatinya stres, takut sekali. Rileks, wah dunia mah nggak ada apa-apanya, cuman mampir. Dan cuman segitu. Kok ribet-ribet amat, betul tidak? Orang-orang yang imannya teguh mah nggak ada masalah. Kalem weh. Orang yang ribet mah pasti kurang iman, penyakit tuh hatinya. Orang yang teguh iman mau pensiun, mau udahan, rileks aja. Tidak ada Allah yang maha kaya. Benar? Ibu, jadi tua, nggak usah stres. Tahu kenapa? Ya udah jadi ya. Nikmati jadi tua tuh, nggak usah panik. Biasa. Kenapa ketawanya gitu ya? Seperti yang menjiwai. Lanjut. Ciri yang kedua apa? Orang yang hatinya berpenyakit, terbelenggu oleh masa lalu. Ingat ke depan cemas, ingat yang lalu sedih, kecewa, sakit hati,
nggak bisa move on. Akibatnya sering on. Terus saja. Kalau ingat dulu tuh sakit hati. Saya pernah lihat di medsos ada ojek, mungkin viral ini ya, nurunin penumpang, ibu-ibu. Terus pas ojek itu lihat, ibu, maaf, kenapa saya kok dikasih bintang 1? Apa salah saya? Langsung si ibu itu buka maskernya. Ingat tidak kamu? Dulu waktu SMA saya naksir sama kamu, tapi kamu nolak rasa itu. Bayangkan udah nenek-nenek, dendam zaman SMA, error. Yang lalu sudah, kenapa ribet? Emang takdirnya begitu. Takdirnya bukan jodoh, makanya ditolak juga, benar? Kenapa ribet? Nggak ada yang ribet di dunia ini, nggak ada. Nunggu mati aja kok ribet? Biasa aja. 3, udah mikir nih, nyindir terus dari tadi katanya. 1, selalu cemas, ini penyakit nih. Yang kedua, terbelenggu oleh masa lalu. Dan yang sekarang, ribet. Kalau wanita namanya bu ribet, suaminya namanya paruwet. Ada tuh kalau orang berpenyakit hati itu ya, dari bangun sampai tidur lagi pasti ribet, Bu. Bu apa nih? Ada dia yang menguap. Sebel banget sekarang. Azan pagi bener ngambek ke azan. Apalagi tuh masjid yang itu tuh 1 jam sebelum azan udah ngaji. Dia sendiri nggak pernah ngaji. Pas mau makan, mau sarapan apa, Pak? Bikinin nasi goreng. Bah, bosen nasi goreng. Ngeyel. Kalau gitu bubur aja. Bubur yang di depan itu kerupuknya kecil-kecil. Ngambek sama kerupuk. Ada orang yang tiap ngomong itu nggak enak. Tiap bicara mengeluh, mencela, ngerasulo, nyepet. Ada yang kalau ngomong tuh nggak enak aja. Tahu kenapa? Karena di sininya tidak enak, maka tiap omongan tidak enak, raut mukanya juga tidak enak. Ini ciri orang berpenyakit. Mikir. Awas ya, pengajian ini tidak boleh ingat orang lain. Wah, ini cocok dengan si ibu itu. Justru yang ingat ke orang lain pasti dia lebih ngaco. Pasti dengan atasan saya, dengerin tuh Pak. Ada yang begitu. Dia sendiri nggak dengar, padahal ini buat dia. Pertanyaan yang ketiga adalah qalbun salim. Orang yang hatinya sehat, selamat, bersih, namanya qalbun salim. Nah, bahagia itu qalbun salim. Akhlakul karimah itu qalbun salim. Pertanyaan, Bapak, Ibu yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim? Jawab. Oh, ini qalbun salim. Oh, saya baru tahu. Saya lupa, Pak. Ciri orang berpenyakit lahir ngaku, pusing, sakit gigi, mules, pokoknya kalau sakit lahir itu ngaku. Tapi orang yang berpenyakit hati tidak ngaku. Dikasih tahu juga nggak ngaku, Pak. Itu perbedaannya. Ya, jadi ngakunya tuh yang enggak aja orang berpenyakit hati itu. Ya. Sekali lagi, qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Aneh nggak ngaku. Sok, udah nggak apa-apa, nggak boleh. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ada. Nggak mungkin nggak tahu. Orang nggak tahu dosa tuh pasti hatinya penuh penyakit. Sampai nggak tahu penyakitnya. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa.
pakai bahagia lagi. Ampun, gawat nih. Tolong laporkan Bu Wali ke suaminya, ini penyakitan. Kalau AA bagaimana? Kalau saya jelas kolbun marid, banyak penyakit di hati saya. Ada ujub, ada ria, ada sombong. Tapi berusaha ingin punya kolbun salim. Gitu, jangan ngaku-ngaku ya. Baik, berikut ini penyakit hati yang ada di kantor kita dan kantor-kantor lain sedunia. Nama penyakitnya tengil. Apa? Malah ketawa lagi. Ini teh ilmu hadirin. Apa? T-nya takabur, E-nya egois. Ulangi. N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri dengki. Ulangi. L-nya licik. Ulangi, tengil apa? T, E, N, G, I, L. Nah, kita belajar akhlak Nabi dari sini ya. Kenapa judulnya tengil? Supaya gampang hafal, karena kita juga daripada mikirin kesalahan orang lain jadi dosa, mending mikirin dosa sendiri. Nih ilmunya gini nih. Di sini ada batu besar segede gini. Di situ ada makanan kesukaan. Di sini ada ular berbisa, enggak kelihatan. Mana yang penting, informasi tentang makanan yang enak atau tentang ular yang bahaya? Jawab, semuanya jawab. Kenapa ular? Bahaya. Jadi penting bagi kita tahu yang membahayakan. Siapa yang membahayakan kita? Dosa orang lain atau dosa diri sendiri? Jawab, Bu. Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Kenapa mikirin dosa tetangga terus? Dosa teman kantor atau dosa diri sendiri? Kenapa menyelidiki teman-teman? Dosa suami atau dosa diri sendiri? Jawab. Ibu, mana yang bahaya bagi ibu, dosa suami atau dosa diri sendiri? Nggak usah capek-capek buka-buka HP suami. Ibu nggak tahu passwordnya. Nggak boleh buka-buka HP suami. Coba yang buka HP suami, kalau udah dibuka jadi tenang atau jadi galau? Makanya jangan. Coba yang buka HP suami, urusan jadi beres atau nambah? Udah dibilangin. Lebih baik nggak tahu kesalahan suami, tapi suami jadi tobat, daripada kita mencari tahu dan tetap ngaco. Bener? Nggak bahaya dosa suami, yang bahaya dosa sendiri. Lelaki, lelaki, mana yang bahaya bagi kita? Dosa suami atau dosa istri atau dosa diri sendiri? Enak aja, dua-duanya. Ada dosa istri yang dipikul oleh istri karena dia sendiri yang ngaco. Ada dosa istri yang dipikul oleh suami karena suaminya nggak benar mimpin keluarganya. Ibu kenapa ngomong gitu? Itu teh dengki namanya. Pusing saya ceramah di sini. Semua penyakit ada di sini. Kayak nyuruh sabar ke saya lagi. Dia yang nggak sabar. Ini kelihatannya dicek-cek ulang ini. Baik, takabur. Tokoh takabur yang pertama adalah iblis.
Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis tidak terima. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Aku dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Disuruh sujud, tidak mau sujud. Inilah sejarah sombong. Dua cirinya. Satu, batarul haq, mendustakan kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, menganggap remeh orang lain. Tuh, dengerin. Nabi Adam bikin dosa, iblis bikin dosa, tapi Nabi Adam diampuni, iblis dilaknat selama-lamanya. Apa yang membedakan? Dosanya iblis adalah takabur. Kalau Adam ketipu oleh iblis, dia tidak nyangka Nabi Adam itu di surga ada tukang bohong. Si iblis ini yang ngebohong. Jadi orang sombong itu dia tidak suka ke agama. Gak mau dengar agama tuh, gak suka aja. Dia tidak mau datang ke majelis taklim kecuali untuk absensi. Dia tidak suka baca Quran, yang disuka medsos aja terus. Ini orang sombong. Jadi sombong tuh tidak harus petantang petenteng, bokek, miskin, penyakitan bisa sombong. Cirinya adalah tidak suka kepada kebenaran. Nggak suka ke ulama, anti ulama karena suka ngajak bener. Bahkan di HP aja kalau ada Bismillahirrahmanirrahim, di skip, nggak suka. Kalau voli pantai disuka, Bapak lihat terus. Orang sombong cirinya tidak suka kepada kebenaran. Kalau dinasehatin jengkel, dikritik musuh. Ini ciri orang bodoh karena kesombongan. Padahal kritik saran itu karunia Allah, dan kita doa minta kepada Allah petunjuk. Dan ciri yang kedua, nganggap remeh orang lain. Jangan petantang petenteng ya. Saya udah lama nih dakwah nih Pak, udah sering saya ceramah di hadapan pejabat-pejabat. Dari dulu udah pada udahan, udah gitu pada meninggal. Yang gaya-gaya teh sebentar. Ini dekat dengan Istana Negara, betul? Belanda, maut. Jepang, maut. Semuanya mana yang gaya tuh? Nggak ada, cuman acting. Di sini udah berapa banyak yang jadi wali kota, pejabat, betul tidak? Ujungnya udahan. Mau dibawa kemana? Yang dikenang itu yang paling baik akhlaknya, bukan jabatannya. Di Indonesia banyak pejabat, jenderal banyak, yang paling dikenang Jenderal Sudirman karena akhlaknya. Hugeng, nggak ada yang nandingi Pak Hugeng, Jenderal Polisi Kapolri. Oleh apanya? Oleh kekernya? Tidak. Oleh mobilnya? Tidak. Oleh akhlaknya. Tolong para pejabat di sini biasa-biasa aja. Nanti juga pensiun ya kan? Kalau saudara nggak pensiun, orang lain enak lihat bapak tuh ya. Iya, serius. Kelamaan di sini pak orang teh enaknya kenapa dia ada terus? Dan bapak harus tahu ya, kenapa Aagim diundang ke sini. Ini mulai nggak enak nih ceramah saya nih. Tahu kenapa Aagim diundang ke sini? Cuma dua penyebabnya, Bu. Satu, Allah ngasih casing. Kata sebagian orang ini katanya kiai, itu casing, bungkus. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kesalahan dan kekurangan saya. Itu yang membuat saya diundang di sini. Itu yang membuat ibu bapak pada menghormatin. Kalau casing ini diambil atau aib saya dibuka, bubar seketika. Yakin. Beneran. Itu berapa banyak yang dihormat-hormat, dibuka aibnya, jungkel. Benar? Sekejap kalau mau. Makanya ibu, kalau naik angkot jangan dipotret jendelanya. Nanti ketahuan angkot pribadi, ya enggak?
Apa urusan saya cuma ngomong angkot. Sekejap Pak, udah nyobain, dipuji rame-rame, sekejap dicaci maki rame-rame, Om udah nyobain itu. Iya, dari segitu gunya dihormati, untung pakai jalan halal Pak, makanya nggak beban. Yang apes itu yang pakai jalan zina, maling, membunuh, korupsi, mabok, hancur itu. Ini kalau dibuka aib Pak, istri Bapak muntah Pak. Kenapa istri masih menghargai suami? Karena istri nggak tahu aja kelakuan Bapak. Makanya nggak usah petantang-petantang. Biasa aja. Saya nyesek sekali tadi Pak. Walaupun saya berterima kasih banyak, kalau dikawal-kawal gitu malu Pak. Malu saya dikawal-kawal tadi, kan ada patwal. Tapi saya menghormati karena mereka tugas ya. Aslinya di dalam mobil saya nyumput aja. Takut dimarahin orang. Udah nggak usah banyak gaya. Apa mau gaya apa? Ha? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa Cuman itu kita ini. Serius Bu? Ibu gaya-gaya gitu karena bawa itu ke sini ya kan? Serius ini? Nggak usah gaya-gayaan, biasa-biasa aja jadi orang tuh. Orang tuh enak lihat orang sombong tuh, betul tidak? Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dia adalah orang rendah hati kecuali Allah ngangkat derajatnya. Rasulullah itu rendah hati. Hei Muhammad, bukan begini. Rasul kalau dipanggil tuh begitu Pak. Enggak pernah Rasul nengok-nengok begini. Badan tuh selalu. Beliau mengasongkan tangan duluan, tidak lepas sebelum dilepaskan. Kalau ada tamu, beliau buka jubahnya agar tamu bisa duduk. Beliau siapkan makanan sendiri. Kalau tamu mau pergi, beliau hantar sampai ke pintu dan tidak berbalik sebelum tamunya pergi. Saking hormatnya kepada setiap tamu. Dan tiap orang yang jumpa dengan Nabi Pak, pulangnya pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling disukai Rasul. Kenapa? Karena Rasul tuh mau ke kaya, miskin, ke siapa aja selalu memberikan yang terbaik. Inilah ciri orang tawadu, tidak membeda-bedakan orang. Selalu hormat. Selalu. Kalau Bapak di sini Ibu hanya ke atasan hormat, ke bawahan tidak, akhlaknya tidak baik, bukan berakhlak tapi menjilat namanya. Kalau mau baik ke siapapun. Dan di sini nggak bisa kantor ini hanya dengan atasan aja. Coba, ini kantor ini bersih penting tidak? Jawab. Kalau gitu petugas kebersihan penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Makanya kalau ketemu cleaning service, hormat. Pak cleaning, apa kabar? Terima kasih Pak. Apa tepuk tangan biasa aja. Aneh. Ayo wae. Kalau hanya hormat ke atasan, ke cleaning service merendahkan, menjilat. Kalau mau baik-baik ke semua, nggak ada cleaning service, berantakan kantor ini, benar? Udah tadi tepuk tangannya, ya wae sih. Cleaning service nih pasti pembela kebenaran. Coba mana yang penting, atasan atau bawahan? Coba dua-duanya. Coba sekarang ke kantor hanya pakai bawahan. Ini pikirannya kemana aja nih ya? Udah jangan sombong ya. Caranya supaya tidak sombong, senang belajar agama. Kalau orang tidak belajar agama, hidupnya ngarang, sok penting, sok hebat, sok keren. Mau apa calon mayit? Kita lagi nunggu mati, betul tidak? Ini wajahnya ada kemiripan, ini lagi nunggu jemputan ini. Bahkan ada beberapa yang tidak begitu lama lagi ya. Nunggu mati kita ini, mau bawa apa? Mau bawa sombong? Siapa di Indonesia ini yang paling pegagah perkasa? Gak ada.
mati mah mati aja, nggak dibawa dunia ini, Mau otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, nggak lama. Kasih virus beres, kasih diare aja, udah main selok terus di toilet, ya kan? Jangan sombong, ya. Orang sombong tuh dibenci Allah, beneran. La yadkhulul jannah. Biasa aja, just the way you are. Apa sih lu tepuk tangan lu? Kayak tertekan hidupnya. Orang tawadu itu tidak lihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Itu kuncinya. Jadi lihat yang masih muda, ini muda-muda nih, berarti dosanya lebih sedikit dari saya. Ini udah tua nih, berarti pahalanya lebih banyak dari saya. Wah, itu tergelincir, dia bikin dosa. Siapa tahu dengan dosa itu dia tobat, dan tobatnya bisa membuat naik derajat. Kan ada tuh ibu-ibu bikin salah, ditangkap, dipenjara, dan ternyata dipenjara jadi hafal Quran. Jadi tidak semata-mata orang dosa kemudian selamanya salah. Ada, ya kan? Yang dipenjara jadi hafal Quran, keluar jadi makin dihormati. Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena belum kacau. Masa belum dipenjara? Karena belum menghafal atau sederhana. Ini terlalu ruwet Pak, masyarakat ini. Tekanan kehidupannya terlalu berat, ya nggak? Lanjut. Udah, jangan petantang. Bu, bilangin ke suami nggak usah sombong Pak, nanti juga pensiun. Udah gitu mati, ya kan? Mati juga udah, dikubur juga udah selesai. Wah, tapi orang ini penting sekali. Coba, kalau ada orang penting sekali, ya, kemudian dia sangat berjasa, disimpan di ruang rapat jenazahnya, nggak ada yang rapat. Ini suami, papa, misal suami meninggal, papa, jangan tinggalkan. Terus kata pengurus mayat itu, ibu nangisnya sedih banget. Ya saya nggak mau jauh dari suami saya. Ya udah, sok sekarang di kamar berdua. Nggak mau. Jangan sok penting Pak. Udah mati mah nama kita juga nggak disebut, ya kan? Nanti kalau AA meninggal, mana AA Gim? Nggak akan. Mana jenazahnya? Paling gitu. Nggak ada yang mau kelamaan bareng kita, enggak. Horor. Jelas? Nggak usah banyak gaya. Ya ingat karyawan. Ini namanya? Terserah lah apa aja namanya. Jangan ngejago sama rakyat, dikutukin cilaka, kita pasti mati nih. Nggak lama gaya tuh, ya. Nggak lama. Coba ibu lihat bintang-bintang film tuh, ya. Yang dulu kayaknya apalah. Sekarang kamarana aja, sunatullah. Saya kan udah nyobain tua. Saya kira di sini yang paling tua saya nih, Pak Wakil? Berapa? 58. Saya 63. Udah aki-aki asli nih Bu. Anak 11, cucu 17. Kenapa biasa aja? Bukan bikinan saya, ciptaan Allah. Asli udah nyobain tua ini. Udah beda. Ya terima, enjoy jadi tua tuh. Bekal pulang, ya kan? 2, egois. Orang egois tuh bikin enek orang loh Bu. Dalam Islam mulia itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi dalam Islam tidak keren, banyak uang, banyak ilmu, banyak harta, enggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya tuh banyak manfaatnya. Makanya orang-orang korupsi itu pasti dikutuk oleh siapapun karena dia egois. Tapi pencuri saja, siapa Robin Hood itu pencuri, tapi terkenal karena dia senang berbagi. Jadi salah besar kalau ibu bangga dengan memiliki. Enggak ada cerita.
bahagia dan mulia itu kalau senang berbagi. Jelas? Halo? Jelas tidak nih? Nggak usah egois. Coba saya ngetes dulu. Punya uang 2 lembar 120.000. Mana yang disedekahin? Jangan langsung soleh, yang asli dulu. 20. Ternyata 3 lembar 125. Jadinya berapa? 5.000. Ya Allah, ini keselip. Satu lagi ada. Ternyata 127. Jadinya yang mana? Ya udah jelas benar. Bu, Pak, ada seorang suami ngasih uang ke istrinya. Bu, ini buat belanja. Alhamdulillah, makasih Pak. Dan ini khusus buat ibu. Jangan pakai belanja. Terserah, mungkin beli kerudung baru atau beli selop apa, kasih. Mana kira-kira yang lebih ceria? Buat belanja atau buat dirinya? Makasih Pak. Belum selesai Bu. Ini saya kasih lagi ya. Ini khusus buat ibu sedekah sepuasnya. Traktir orang lain, kasih uang, belikan beras, habiskan untuk sedekah. Pak, nanti Bapak lihat. Dari mau tidur, besok lihat yang diceritakan apa. Pasti yang diceritakan kebahagiaan bersedekah. Aduh Pak, tadi waktu ada Starling itu Starbucks keliling ya, tukang kopi yang pakai motor itu, 3.000, bayar 50.000. Ibu, kok banyak amat? Gak apa-apa. Duh ya Allah, ibu racing bahagia mulia. Tiap ngasih keluar doa, keluar kebahagiaan. Kasih beras ya Allah, adakan paket. Pas pulangnya, Pak ini bawa beras yang 5 kiloan tuh ya, 70 ribuan. Ya Allah, saya cuma 15.000. Nggak apa-apa. Ya Allah, melihat kebahagiaan orang pagi siang malam, istrinya jadi bahagia hidupnya. Tahu akibatnya? Akibatnya uang tabungannya pun dipakai untuk bikin makan gratis, hadiah ke orang. Saking merasakan bahagianya membahagiakan orang lain. Mimpi bahagia, ingin dibahagiakan, enggak. Bahagia itu dengan membahagiakan. Makin ibu ingin dibahagiakan suami, makin tidak bahagia. Dengerin. Salah satu yang membuat ibu tidak bahagia itu adalah ingin salah. Ibu teh tertekan. Ibu kan nikah sama suami itu tadinya ingin bahagia, betul? Ternyata salah satu yang membuat ibu menderita siapa? Karena ibu berharap dari suami. Suami itu, dengerin, mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Jangan banyak berharap dari suami. Karena suami itu termasuk makhluk yang tidak bisa diharapkan. Nih, ini jenis-jenis tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar Pak? Ini wajah-wajah nelangsa ini. Bu, ibu, siapa yang menciptakan ibu? Jawab. Yang menghidupkan ibu siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih hidayah siapa? Yang nutupin dosa ibu siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Suami apa dong? Hah? Nggak ada lagi. Suami jadi sebagai apa?
Suami itu ladang amal, ladang ibu beramal. Kekurangan kebaikan suami, ibu bersyukur, ibu bahagia. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan ibu membantu memperbaikinya, ibu pun dapat pahala, nggak ada ruginya. Yang rugi itu berharap dari makhluk. Nggak ada cerita. Kalau orang udah begini, nggak ada cerita. Misal ya di sebuah jalan, nggak di Indonesia ya, sini pistol, di sini borgol, di sini jengkol, prit, udah. Kalau udah minta-minta, sekeren apapun pasti jadi hina, pasti jadi hina. Memberi, itulah akhlak Nabi. Halo? Mau bahagia? Hanya memberi. Udah gitu aja. Udah hafal. Jelas tidak nih? Atulah, saya ngelihat jam sendiri aja nggak usah dikomentarin. 3. Salah judulnya kepanjangan nih. Tengil baru 2. Udah nggak boleh menyesali yang sudah terjadi. Yang ketiga, Nora. Nora itu show off, penyakit. Orang Nora itu orang yang sibuk sekali dengan penilaian orang lain. Ribet, capek, Bu. Centil tuh capek. Ibu ingin kelihatan langsing tuh menderita loh, Bu. Jadi kurang napas ya kan? Makanya alisnya ke atas. Ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan muda, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan keren, itu teh capek, Bu. Coba, ibu khusyuan mana? Sholat atau dandan? Itu yang bikin ibu tidak bahagia. Sholat segitu gesitnya, kalau dandan, wah, ribet. Pengen dinilai orang tuh ribet, capek hidupnya. Rasulullah mah enggak ribet dengan penilaian makhluk. Rasulullah itu sibuk dengan penilaian Allah. Itu yang bikin orang bahagia. Bukan tidak boleh punya dunia, boleh, tapi yang bukan untuk dipuji orang, untuk kita syukuri. Halo? Terima jadi tua ya, Bu? Enggak boleh ibu menderita. Enggak bisa. Mau pakai salon apapun tetap menua, ya. Nikmati jadi tua itu. Nikmati keluar uban. Nikmati udah enggak kayak dulu lagi. Jangan maksain pakai seragam SMA. Udah selesai waktunya. Dulu ibu lucu pakai seragam SMA. Sekarang dipakai lagi, pasti lebih lucu ya kan? Enjoy jadi tua, benar? Halo, udah tua mah begini ceramah sejam tak kerasa. Demi membahagiakan, sebetulnya saya pengen duduk, tapi kalau saya duduk yang di belakang nggak kelihatan, Bu. Sedangkan dalam Islam sebaik-baik amal itu membahagiakan orang lain. Jadi saya sebetulnya pegel ya, cuma demi membahagiakan. Nggak usah centil, ya Bu. Capek, pengen awet muda teh capek. Ibu sok mau bersihin wajah, mau ke salon, tapi terima kenyataan kita menua, terima kenyataan pensiun, betul tidak? Terima, enjoy saja, enjoy hidup ini, syukuri yang ada daripada capek mikirin yang enggak ada. Jelas? Orang itu menghina saya, terus gimana? Nabi aja yang mulia, ada yang menghina. Masa kita yang hina asli, nggak ada yang menghina? Aneh-aneh aja.
Saya udah nyobain dihina rame-rame, bahkan yang menghinanya juga datang sekarang. Dulu pengen dipotret antri, pas lagi ngambek dirobek, sekarang diselotip lagi. Waktu zaman dihina rame-rame, kata guru saya gini, apa bahayanya dihina? Nggak ada apa-apanya sama sekali. Takdir Allah mah bakal berlangsung terus. Udah, gimana ngadepinnya? Sudah gampang. Nggak ada bahayanya dihina. Yang bahaya itu dosa yang tidak ditobatin. Udah, fokus aja istighfar, beres sendiri nanti. Semuanya akan dikembalikan oleh Allah, lebih berkah. Beneran tuh Bu, pesantren sekarang jadi lebih baik. Nggak kebayang dulu cuma ada masjid aja. Di Palestina ada, di Australia ada. Allah yang mengadakan. Syariatnya justru gara-gara dihina. Karena waktu dipuji lupa diri, waktu dicaci sadar diri. Gitu, bahaya dipuji-puji teh Bu. Suka nggak jelas hidupnya. Iya. Makanya kalau istri pejabat biasa-biasa aja. Kan yang kerja suami ya kan. Nah, ya. Saya nggak ngomongin yang di sini. Saya anak tentara. Jadi ini ngomongin tentara zaman dulu ya. Istri komandan biasa aja, kan nggak ikut seleksi, nggak ikut latihan, nggak ikut perang, betul ya? Kenapa ada ibu komandan, suaminya kolonel, kok istrinya ngadak-ngadak jenderal? Nggak jelas, nggak boleh. Apalagi anak komandan, nggak jelas sama sekali ya nggak boleh. Anak orang tua itu ikut gaya, jangan biasa, jangan dibiasakan. Anak-anak dibiasakan jadi banyak gaya hanya karena topeng yang dipakai oleh ayahnya. Udah, mau bahagia, jangan ribet dengan penilaian orang. Terserah lah. Orang mau menghina esok aja lah, dan akan kemana-mana takdir mah. Yang kembali ke kita, amal kita. Dia ngehina sampai jeding jeblek nggak ngepek. Tuhan kita itu Allah, bukan bibir orang, betul? Suatu saat ada yang ngirim video, AA, orang ini menghina AA loh. Ngirim video, terus dia nanya, menurut apa bagaimana dia? Menurut saya dia nggak ngomong apa-apa. Ih, di setel nggak? Enggak, ngapain juga? Aneh, udah jelas orang ngomong jelek, dibaca lagi. Nggak ada kerjaan, sibuklah jadi orang yang disukai Allah. Nggak usah ribet dengan penilaian orang. Tidak mungkin orang suka ke kita semuanya, nggak mungkin. Sehebat apapun yang kita lakukan, pasti ada yang sebel ke kita, ya kan? Ibu kenapa tepuk tangan seperti yang bahagia sekali ya? Nomor berapa selanjutnya sekarang? G, galak. Ini penyakit. Orang galak itu bermasalah. Orang galak itu tidak bisa bahagia. Dan juga orang-orang sekitarnya akan enek. Nggak ada cerita mulia karena emosional. Nggak ada. La taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah bagimu surga. Dalam Islam, orang bertakwa itu salah satu cirinya wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Orang-orang pemarah tidak akan bahagia, tidak akan disukai, dan bisa muflis, bangkrut karena banyaknya marah, nyakitin orang, zolim. Ibu mau punya suami pemarah tidak? Jawab. Apalagi kami, Ibu. Kami teh udah capek membanting-banting tulang. Pulang ke rumah tuh yang dirindukan lelaki kesejukan, bukan smackdown. Benar Pak? Jangan nasehatin istri di depan orang lain. Nasehatnya mau panjang lebar atau ringkas? Ringkas. Jangan bertele-tele. Mau diungkit-ungkit yang lalu Ibu? Jangan ngungkit-ngungkit yang lalu ya.
catat dengan tinta emas. Udah dinasehati lemah lembut, tidak ngungkit-ngungkit, mau dimaafkan tidak oleh suami? Dimaafkannya sudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat, maafkan istri sebelum istri minta maaf. Jadi gini, istri salah, Bu, sini tempat sembunyi. Kalau ibu tidak melakukan yang tadi pasti lebih baik. Simple. Udah kok, ibu gak usah minta maaf, sudah saya maafkan. Keren tidak? Keren. Udah gitu belum selesai, langsung suami ngeluarin dompet dan ngasih uang. Bagaimana, ha? Kalau suami ibu seperti itu gimana? Keren tidak? Ibu bangga tidak? Hormat tidak? Mau rewel tidak? Mau ngungkit-ngungkit tidak? Beres, Pak. Itu ada dalilnya. Surat Ali Imran 134. Apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang berbuat baik. Tahan marah, maafkan, berbuat baik, itulah akhlak Rasul. Tuh beres ya. Jangan marah-marah, kasih duit. Ada. Direkam? Nggak bisa. Suaminya suruh ikut sini. Tugas lanjut. Dikit lagi nih, udah habis waktunya. Belum gimana? Saya yang ceramah. Ini tetangga nih, untung udah ini keset naik ya. Dekat, kalau jauh mah ada alasan nih. 2 lagi ya. Mulut dan tahun depan aja. Iri dengki. SMS, susah melihat orang senang melihat orang susah. Nah ini si dengki nih. Temen ganti mobil, ibu ganti penyakit. Temen naik pangkat, bapak naik tensi. Itu aneh. Orang dengki itu orang aneh. Dia yang zolim, dia yang sengsara. Dengkinya kepada seseorang tidak akan merubah takdir orang itu. Ibu dengki ke temen, tetap takdir Allah untuk dia terjadi. Nih sebentar lagi Indonesia masuk Mudengnas ya, musim dengki nasional. Kemarin udah Pilpres ya, sekarang Pilkadal, pemilihan kepala daerah langsung. Rileks nggak usah pakai dengki-dengkian ya kan? Ada takdirnya masing-masing. Pak Cawal, gimana sih calon wakil wali? Kepikir nggak jadi wakil wali kota Pak? Kepikir nggak dari dulu? Enggak, semua anak saya juga nggak kebayang. Bekal kata orang jadi kiai, enggak kebayang sama sekali. Saya emang kepikirnya seperti bapak saya aja, jadi tentara. Tapi malah jadi tentara Allah pakai baret begini ya kan? Kalau enggak udah pensiun dari dulu nih. Ada garis masing-masing, rileks. Kalau lihat orang dapat rezeki, doakan. Semoga berkah gitu. Lebih sibuk nyukurin yang ada daripada mikirin yang nggak ada, benar? Tetangga punya TV baru, alhamdulillah, semoga berkah. Nggak mungkin dia punya itu, berarti nyicil. Mau ngapain? Mikirin cicilan orang. Ibu, mau bahagia nggak? Ya udah, ngapain mikirin takdir orang lain? Jangankan sekantor, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya, benar? Lihat waktu lebaran, beda-beda. Udah mendingan syukurin yang ada, doakan orang lain. Kalau kita pengen, tinggal minta ke Allah. Orang lain juga yang ngasih adalah Allah.
Jelas? Ya, alarm bunyi nih. Jangan dengki. Ini jam saya. Ayo wae. Ini Bu, Pak, nanti siapa yang jadi gubernur di Jakarta ini ya? Allah tahu tidak? Jawab, Allah tahu tidak? Baca Ali Imran 26. Udah jelas Allah yang menentukan. Tugas kita niatnya baik. ASN itu nyoblos nggak sih? Tinggal pilih mana kira-kira yang paling takut kepada Allah, yang akhlaknya paling baik. Bismillah, cos, udah beres. Terserah Allah. Gimana kalau yang jadi bukan pilihan saya? Tinggal doain aja yang baik-baik, benar? Semoga jadi pemimpin adil, semoga diberi, dan jengkel juga tetap dia yang mimpin daripada ngotorin hati, benar tidak? Terakhir dengki ya, tidak senang lihat saya bahagia. El tuh licik. Sebetulnya saya mau cerita jujur. Dengerin. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena dari jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah, dari kebaikan mengantarkan ke sorga. Jadi orang itu kalau mau jadi baik syaratnya jujur dulu. Kalau orang tidak jujur susah berbuat baiknya, paling pura-pura baik untuk menutupi keburukannya. Kayaknya negeri kita mah masih lama ini jadi baiknya, karena masih susah cari orang jujur. Betul Bu? Coba, Ibu mau anak-anaknya pembohong atau jujur? Jujur kan? Mau beli ke tukang dagang suka nipu atau yang jujur? Kita mah suka sama orang jujur. Coba, Ibu mau nggak suami Ibu jujur? Ibu mau suaminya jujur tidak? Ibu mau punya suami yang jujur? Yang jelas mau tidak? Benar? Ibu siap. Tuh kan gini, nggak jelas. Ini loh, saya kan cuma nyebut siap ya. Udah berat. Gimana coba Pak? Saya pertanyaannya sederhana. Apakah Ibu mau suami Ibu jujur? Mau. Apakah Ibu siap? Tunggu dulu. Jujur mah jujur weh. Udah susah. Sini aja. Pak, apakah Bapak ingin istri Bapak jujur? Mau tidak istrinya jujur? Walaupun Bapak sama lelakinya juga. Dia sendiri kurang jujur, tapi tetap bilang ke istrinya harus jujur. Kucing. Saking hebatnya jujur, penjahat juga nyari temennya yang jujur. Kalian semua, ini rapat penjahat ya, lagi mau nipu nih. Awas loh, kalian harus jujur. Loh, Bang, kita kan penjahat. Gak apa-apa, yang penting penjahat jujur. Saking hebatnya jujur Pak, penjahat juga nggak mau tuh temennya nggak jujur. Betul tidak? Oh betul sih Bu. Kayak yang ditanya aja. Terima kasih kakek-kakek, nenek-nenek sekalian. Udahlah, hidup mah nggak usah ribet. Kita teh lagi nunggu mati, bener tidak? Mau ngapain? Dunia mah nggak ada apa-apanya. Kalau kita riweh dengan dunia cenderung jadi munafik, cenderung heboh nggak jelas. Wah, mau ngapain segala diributin, betul tidak? Halo? Saya ingat ada kakek-kakek Pak umur 70 tahun sehat, seger, awet muda. Kakek umur 70 kok sehat sekali, apa sih rahasianya kek? Rahasia saya sederhana, saya mah tidak suka berdebat, tidak suka berbantah-bantahan. Rileks aja. Oh gitu kek. Jadi menurut kakek kalau kita tidak suka berdebat kita jadi sehat, jadi awet muda. Ya kalau menurut saya sih gitu. Kata si pemuda bilang ini, kalau menurut saya sih nggak mungkin kek. Masa dengan tidak berdebat jadi awet muda? Enggak lah. Tahu jawaban si kakek apa? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres.
Udah dibilangin gak mau berdebat ya. Kita mah semua didebatin, betul tidak? Dari pagi sampai malam ngomel ngapain? Relax aja, relax. Halo? Ada kakek-kakek 80 tahun bonus nih ya. Kakek kok sehat banget, padahal umur 80, apa rahasianya? Kalau saya sih cuma 2 kuncinya. 1, saya tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Antem spion copot tuh hilang, ada yang nyolong, biarin, beli lagi, beres, nggak ribut. Listrik bayarannya naik nih jadi mahal, cabut. Dicabut, gelap dong, bayar, beres. Ini cucunya bayaran sekolah jadi naik, keluarin. Dikeluarin blow on dong, bayar. Nggak ada ribet-ribetnya dunia man. Masa nunggu panti aja ribet? Kita tuh udah lama nyiksa diri, betul tidak? Kenapa? Karena ngarang, jauh dari agama, nggak ngerti, jadi capek hidup. Yang saya bagikan ini hanya sepercik ilmu supaya jangan tengil. Enak tidak? Ada yang lebih enak kalau kita berusaha mengamalkannya. Bahagia, tenang dalam segala keadaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang kelupaan tadi, panitia pesan kita diberi kesempatan bersedekah ya dari sambil baca ayat kursi. Kita akan tutup dengan doa sambil sedekah ya. Siapkan sedekahnya. Mari kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu lahu ma man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hentikan dulu ya teh sebentar, kita doa dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan shadiqan,
keyakinan yang benar, wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk. Ya Allah, ampuni seluruh dosa dan aib kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni ya Allah dosa kami kepada keluarga. Ampuni maksiat yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Rasul ya Allah. Jadikan kami menjadi umat Rasul yang berakhlakul karimah. Jadikan kelak kami mendapatkan syafaat di yaumul kiamat. Pertemukan kelak kami dengan Rasulullah ya Allah. Jadikan keluarga kami seluruhnya keluarga yang selalu istiqomah di jalan Rasulmu ya Arhamar Rahimin. Berkahi majelis ini ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah, kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa dalam takdir yang akan datang. Salam ke Pak Wali, semoga kita semua berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.